Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ini lagi saya menemani karang kobar. Itu sebenarnya karang kobar ada di sebelah sana, sahabat ya. Saya ingin memberikan baju untuk karang kobar, sahabat ya. Wah, ini dia lagi. Coba kita ambil. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ada. Lagi apa, Syekh? Alhamdulillah lagi mencari angin malam. Lagi mencari angin malam. Gimana keadaannya, sampai Syekh? Alhamdulillah, alhamdulillah agak lebih ringan rasanya. Alhamdulillah lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyaman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama siapa? Sendiri. Ini saya bawa kamera saya sendiri, ini kameranya, makanya saya mondar mandir. Kameramennya saya nggak ada, jadi saya sendiri yang kameramen. Silakan duduk, saya. Kita bincang-bincang santai aja dah. Ya. Ini memang tempat saya tiap malam di sini. Oh, itu ya. Tempat sampean bermunajat ini. Iya. Tempat saya Kenapa nggak di dalam pondok aja, Syekh? untuk mencari embun-embun yang biar memulihkan luka ini. Jadi memang sampean setiap malam ada di luar seperti ini. Hah? Iya Mas Fajar. Alhamdulillah. Gimana, apakah mereka musuh-musuh ilmu hitam, para dukun-dukun ilmu hitam masih menyerang sampean? Masih selalu mengintai saya. Kadang-kadang saya langsung diserang. Tapi alhamdulillah langsung diserang, Mas Fajar. Langsung diserang? Tidak dengan satu orang, dua orang. Ya, banyak yang selalu menyerang dari belakang, kanan, kiri. Saya Gitu mungkin ya? dia tahu karang kobar sudah kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah saya sudah bersandar kepada Allah, bukan kepada iblis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah sampean tidak menyesal dengan pertobatannya sampean ini? Alhamdulillah Mas Fajar. Dengan sekecil biji kurma, biji apa yang paling kecil pokoknya, saya tidak pernah menyesal. Tidak menyesal. Saya malah merasa tenang, Mas Fajar, merasa tenang. Merasa nyaman dengan bacaan-bacaan suci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga saya selalu seperti ini, Mas Fajar. Dekat sama Allah dan menjalankan perintah Allah. Amin, 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 amin. Alhamdulillah Mas Fajar. Ternyata ajakan Gus Idris itu memang benar. Saya selalu diajak bertobat, tapi dulu saya tidak pernah mendengarkan. Saya selalu memuja-muja iblis. Astagfirullahaladzim. Gini, niat kedatangan saya di sini, Karang Kobar, Iya. ialah untuk yang pertama ingin melihat keadaan kamu. Alhamdulillah. Karena kamu sendiri masih belum mau berbaur dengan santri-santri yang lain. Kamu ingin menyepi di sini. Iya, benar. Saya kesini ingin mengantarkan baju. Ini ada baju untuk kamu. Alhamdulillah. Masih baru ini baju ini. Alhamdulillah. Masih baru. Alhamdulillah. Nanti kamu pakai. Apakah kamu bersedia melepas baju kebanggaan kamu? Kalau memang Melepas imamah kamu? Kalau memang ini demi kebaikan saya, demi tawaduk saya untuk menjalankan perintah-perintah Allah, saya mau menerima baju pemberian dari Mas Fajar. Nah, ini mungkin baju ini nggak mahal, cuma yes, baju biasa sajalah. Mungkin hanya sementara juga untuk kamu pakai, nggak apa-apa.
Mungkin kalau kamu ingin baju yang warna seperti ini juga, model kayak gini, gamis kayak gini, nanti insya Allah nanti akan saya belikan juga yang warna persis seperti ini. Atau kamu ingin yang ganti warna yang apa, putih, nanti insya Allah saya belikan. Saya ikut apa katanya guru besar dari pondok pesantren Abah Yai. Kalau memang saya harus ganti, saya akan ganti. Karena baju ini sudah banyak berlumuran darah Benar. manusia-manusia yang tidak berdosa. Benar Mas Fajar. Jadi saya mengikuti masukan-masukan dari sahabat-sahabat netizen bahwasanya baju kamu ini harus dilarung, harus dibuang. Allah. Gitu loh. Kalau memang itu kemauan semua sahabat dari Mas Fajar, mungkin dengan lepasnya baju ini mungkin teman-teman Mas Fajar bisa memaafkan saya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mungkin melihat baju ini, baju yang merah kebanggaan saya, Dan surban saya, mungkin masih terliang, masih terbayang kejahatan saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu bersedia ya melepas baju-baju kamu? Dengan senang hati Mas Fajar, dengan senang hati. Kalau memang ini harus saya lepaskan, saya akan lepaskan. Sudah berapa tahun kamu pakai baju ini, Karangkobar? Sudah berapa tahun baju ini menemani kamu? Sekitar Puluhan tahun. Bukan puluhan lagi Mas Fajar. Ini semenjak saya masih berusia 15 tahun saya udah dipakai baju seperti ini. Terus Arya Bajageni, guru kamu itu gimana kira-kira? Apakah dia tidak hidup lagi? Hah? Dia tidak akan bisa hidup karena dia telah Kan dia punya ilmu rawa rontek. tapi dengan pedangnya sendiri. Saya bunuh dulu, saya menyesal sekali, sangat menyesal dengan membunuh guru saya sendiri. Entah kenapa saya langsung membabi buta. Tangan saya merasa melayang sendiri, bergerak sendiri Mas Fajar. Karena saya pengen punya guru dulu. Ini yang sangat sakti. Benar-benar sakti. Tetapi dia, Bajageni, tidak mampu mengalahkan pedang Nur Alif dan Zulfikar. Saya benci dan saya murka. Makanya saya bunuh. Tapi setelah saya bersyahadat mengikuti ajaran agama Islam, saya sedih sekali. Saya meratapi di sini, selalu meratapi di sini Mas Fajar, mengenang masa lalu saya. Apakah saya masih bisa dimaafkan oleh Allah dengan atas dosa besar saya ini Mas Fajar? Insya Allah Allah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kamu. Insya Allah, besar apapun kesalahan kamu di masa lalu, sebejat apapun kamu di masa lalu, selagi kamu masih memohon maaf kepada Allah, kamu tidak berpaling kepada Allah, Allah akan memaafkan segala kesalahan kamu. Walaupun saya banyak membunuh orang, banyak mencabuli, masih bisa dimaafkan kesalahan saya ini. Pasti dimaafkan oleh Allah. Asal kamu istiqomah dalam taubat kamu. Terkadang saya meneteskan air mata. Padahal saya berpuluh-puluh tahun tidak pernah satu tetes pun air mata saya menetes ke bawah Mas Fajar. Walaupun orang saya bunuh, memohon ampun, menangis, merengek-rengek, tetap saya bunuh dan tetap saya cabut. Karena itu kekuatan saya. Banyak membunuh orang, bertambah kesaktian saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah Mas Fajar. Mas Fajar. Darah saya kotor Mas Fajar. Saya ingin membersihkan Mas Fajar. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga dosa saya bisa diampuni Mas Fajar. Insya Allah, insya Allah. Astagfirullah. Mungkin nanti sampean kalau luka sampean ini sudah agak kering ya, nanti sampean harus mandi taubat. Mandi taubat. Amin. Habis mandi taubat, sampean harus sholat taubat.
ya. Nanti saya ikutin kita perintah. ajarin sampean cara-cara mandi taubat, cara-cara sholat taubat. Nanti akan kita ajarin perlahan-lahan ya. Alhamdulillah, sungguh mulia Idris dan santrinya masih menerima saya sebejat ini, sehitam ini. Alhamdulillah saya dipertemukan oleh Allah orang yang baik, orang yang bisa membimbing saya. Saya kira saya tidak seperti ini, Mas Fajar. Tidak bisa bertobat, Mas Fajar. Hati saya keras, Mas Fajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tandanya Allah masih sayang sama sampean Karangkobar. Alhamdulillah. Allah masih Alhamdulillah. ingin melihat sampean bertaubat. Allahu Akbar. Karena hidayah kita tidak pernah tahu kapan datangnya kepada siapa, kita tidak tahu. Allah Maha membolak-balikkan hati. Allahu Akbar. Belum. Semoga saya dikasih kesempatan. Amin, untuk amin, amin. mengikuti dakwahnya Idris. Saya ingin menjadi singanya Idris, Mas Fajar. Amin, amin, insya Allah, insya Allah. Allah. Yang penting sampean sekarang fokus pada taubat sampean. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu perbanyak istighfar, Astagfirullah. kemudian sama sholawat juga. Allah. Ibaratnya istighfar itu adalah sebagai sabun, sebagai deterjen. Amin. Istighfar itu untuk membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Itu dengan istighfar. Iya, Mas Fajar. Kemudian kalau sudah dirasa hati kita udah tenang, udah sudah angkara murka dalam hati kita itu sudah terkikis, kemudian perbanyaklah sholawat. Sholawat itu seperti wangi-wanginya, itu loh, seperti parfumnya. Allah. Allah. Jadi seperti itu. Iya, Mas Fajar. Saya akan ikuti apa kata Idris dan Abah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sembuhkan semua luka dalamku, ya Allah. Jadi Ya itu tadi kalau luka-luka sampean udah agak mengering, nanti sampean mandi taubat, mandi besar. Alhamdulillah, luka ini setelah dirupiah sama Idris dan Umi Lifah, alhamdulillah udah mulai mengering, Mas Fajar. Ini tangan saya udah kempes, sudah nggak ada. Alhamdulillah, mungkin dari tangan dulu, Mas Fajar. Ini mungkin tangan ini yang dulu banyak melumurkan darah, Mas Fajar. Makanya karena ajab seperti ini. Ya mungkin silahkan sampean copot sendiri dengan keikhlasan hatinya sampean. Iya. Imamahnya sampean, jubahnya sampean copot sendiri. Ini dengan surban. penuh Surban. keikhlasan, jangan Surban. keterpaksaan. Dan baju saya yang merah ini kalau tanpa seizin saya ini takkan terbakar, Mas Fajar. Tetapi kalau saya ikhlasin ini akan seperti baju biasa, Mas Fajar. Ini semua yang saya pakai ini semua berisi semua, Mas Fajar. Tak ada satu orang pun tanpa seizin saya ini bisa tembus, Mas Fajar. Baju ini, Mas Fajar. Ini baju pemberian guru saya, Ki Bajageni. Arya Bajageni ya. Setiap saya melihat baju saya selalu saya teringat guru saya, Bajageni. Saya minta maaf di makamnya, Mas Fajar. Mengapa saya setega itu, Mas Fajar? Setelah saya seperti ini, saya menyesal, sangat menyesal. Saya selalu terbayang di mata saya satu persatu orang saya bunuh, Mas Fajar. Ya Allah, semoga Allah memaafkan saya. Amin. Allah. Jadi sahabat-sahabat, kalau yang sudah kebuka portal gaibnya, udah kebuka mata batinnya, bisa melihat sahabat surban yang dipakai. Ada kekuatan hitam, ada energi hitam begitu besar. Jubah juga seperti itu. Jubahnya ini energinya sangat luar biasa sahabat. Bukan jubah sembarangan seperti itu.
energi hitamnya begitu besar. Tergantung istri sama Mbah Yai. Kalau sama Mbah Yai masih perlu dipakai, saya akan pakai. Tapi kalau Mbah Yai sama Idris ini suruh disimpan, saya simpan. Ya nanti mungkin ini jubahnya akan kita bakar. Kalau enggak kita ralung, kita larung di sungai. Iya. Kita kintirkan di sungai, kita buang jubah dan sorbannya sama ini ke sungai. Gitu loh. Nanti sampean sementara pakai baju takwa ini dulu. Kalau sampean ingin jubah, insya Allah akan saya belikan nanti ya. Sampean pingin yang warna apa terserah sampean. Kalau apa yang warna putih nggak apa-apa, karena warna putih adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Baju warna putih, peci warna putih itu adalah suatu kesunahan. Monggo silakan kalau mau dibuka pelan-pelan saja, sampean hayati. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Kalau memang ini keinginan sahabat Gio, sahabat Idris, sahabat dari santri-santri Idris untuk melepaskan, bisa memaafkan Karangkobar, saya ikhlasan akan melepaskannya. Maafkan dengan segala kehilapan Karangkobar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar, Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Karangkobar dengan sukarela sahabat ya membuka bajunya, ya Allah. Kita agak ini aja kecilin kameranya ya. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Itu tadi udah tak kasih sarung sahabat Karangkobar. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Kita agak mundur ya sahabat ya, nggak enak dia mau membuka. Kita biar buka dulu. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Itu tadi sarung udah tak kasih sahabat ya. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tadi jubahnya udah dibuka sahabat. Maafkan saya, maafkan saya, sahabat-sahabat dari santri Idris, maafkan saya. Saya sudah melepaskan baju kebanggaan saya. Allah, Allah, Ini adalah jubahnya sahabat. Jubahnya udah dibuka. Allah. Kamu benar-benar ikhlas jubah ini saya buang ke Demi sungai. Allah, demi Allah, Saya larung ke sungai. demi Allah saya ikhlas. Sudah ikhlas ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Ya, ini jubahnya sekarang Kobar sahabat. Jubah kebanggaan ini sahabat ya. Allah, Nanti kita larung di sungai. Allah, Allah. Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Imamahnya, apakah kamu belum ikhlas? Hah? Ikhlas Mas Pak. Kalau ikhlas ya samain copot juga. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Jadi ini imamah kebanggaannya Karangkobar sahabat. Woi panjang sekali. Ini imamah kebanggaannya dia. Dia udah rela melepasnya. Allah, ini juga nanti kita akan larung ke sungai atau ke laut sahabat ya. Ini kok
saya tiba-tiba beli bajunya kok sama, hampir sama dengan warna surbannya sahabat ya. Ini nanti biar dipakai si Karangkobar nih sahabat ya. Allah. Ini bajunya. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Ada lagi yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat sebelum saya closing? Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, Gio, sahabat santri dari Gus Idris, tolong maafkan Karangkobar dengan segala dosa-dosanya, dengan segala kejahatannya. Karangkobar ingin bertaubat, menuntut jalan yang selurus-lurusnya untuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah. Allahu Akbar. Udah itu saja yang disampaikan sampean. Untuk membela jalan yang benar di belakang Idris. Insyaallah. Amin Amin amin. ya Allah. Amin ya Allah. Jadi sementara sampean pakai baju ini, nanti kalau sampean memang ingin jubah, Amin. sampean ingin gamis, insyaallah nanti akan saya belikan ya. Alhamdulillah. Tapi saya tidak bisa memberikan yang mahal. Alhamdulillah. Mungkin ya yang biasa-biasa saja. Yang penting kan Alhamdulillah. apa itu, yang penting kan udah pakai gamis, udah pakai baju baru, hati baru juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya Baik sahabat, alhamdulillah. Amin ya Allah. Misi pada malam hari ini berjalan lancar. Karangkobar mau membuka segala atribut kebesarannya, gamisnya Allah. dan juga imamahnya udah dibuka. Nanti kita akan larung di laut. Amin. Mungkin kita cukupkan cukup di sini. Doakan kami terus, semoga istiqomah dalam taubat ini, semoga istiqomah dalam menjalankan ibadah ini. Amin. Akhirul kalam, saya Al-Fakir Kang Amin. Fajar. Amin. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.